Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Suyu. Jadi di sini kita akan membahas tentang Malam Satu Suro. Sebenarnya Malam Satu Suro ini amat sakral bagi masyarakat Jawa. Dan cerita di balik Malam Satu Suro ini sangat banyak beredar di kaum masyarakat kita, mau baik yang secara baik, mau dari misterinya, mau dalam sejarahnya. Ini kalau dibahas tidak akan selesai satu atau dua hari. Jadi ini kita ambil secara intisari saja. Apa sih malam satu suro? Malam satu suro nanti akan dijelaskan dari secara detik news. Tradisi malam satu suro ditentukan tidak terlepas dari mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat. Misalnya salah satu mitos dan kepercayaan yang beredar pada acara malam satu suro ialah mencari jalan keselamatan secara spiritual dengan harapan jiwa selamat dan memasuki alam transenden sesuai dengan yang diharapkan. Harapan sebagai manusia untuk hidup dalam ketenangan, ketentraman, bahkan damai sejahtera ini dipercayai bahwa Sang Pencipta dapat memberikan di malam tersebut. Itu sebabnya masyarakat Jawa menganggap bahwa dengan melakukan tradisi ritual ini, berkat ilahi tercurah secara khusus mengenai keselamatan selagi hidup maupun setelah kematian. Walaupun begitu mitos dan kepercayaan yang muncul di masyarakat pun berbeda-beda di setiap daerah. Di Labuhan dilaksanakan untuk memohon perlindungan, memiliki tujuan untuk menenangkan Maheso Suro yang mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat pesisir pantai selatan. Tradisi malam satu suro dilaksanakan sebagai bentuk permohonan akan keselamatan atas diri mereka. Tradisi malam satu suro memiliki beberapa macam, terbagi dari beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai tradisi yang berbeda. Berikut ini merupakan macam-macam perayaan satu suro yang berbagai daerah di Indonesia. Satu suro di Solo, Kirap Pusaka Keraton. Perayaan satu suro di Solo adalah ritual Jamas dan Kirap Pusaka Keraton. Ikut serta salam acara kirap tersebut
beberapa ekor kebo bule yang dijuluki kebo Kiai Slamet. Acara kirap ini dimulai dari Keraton Solo pada jam 12 malam dan mengelilingi beberapa protokol kota Solo diiringi penglawan istana dan para pusaka istana. Salah satu suro di Cirebon, Babat Cirebon, dan pencucian benda pusaka. Malam satu suro di Cirebon diperingati oleh Keraton Kanoman dan menggelar pembacaan Babat Cirebon, sejarah Cirebon. Peringatan malam satu suro dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Desa Astanan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Salah satu suro dibantu ritual samas. Ritual samas ini bertujuan untuk mengenang Maheso Suro yang dipercaya telah mendatangkan kemakmuran warga di pesisir pantai selatan. Malam satu suro di Magetan, Leduk Suro. Leduk Suro diperingati dengan upacara agung berkah Bolu Rahayu yang diyakini oleh masyarakat Kabupaten Magetan bahwa makan Bolu Rahayu yang sudah diberikan doa-doa tersebut bisa digunakan sebagai obat, pelaris, dan lain-lainnya. Upacara dengan melakukan persembahan kepada penguasa laut supaya para nelayan selamat mencari ikan, memperoleh ikan yang banyak dengan tujuan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih penjabarannya dari masyarakat Jawa? Apa sih? Kalau dari intisarinya adalah pertemuan antara kalender Jawa Saka dengan Masehi itu dulu itu mau diselarasin agar setiap masyarakat Jawa yang kejawen dengan yang Islam itu tidak terpecah belah. Nanti akan saya lampirkan video lengkapnya ataupun narasi-narasi yang berkaitan dengan kalender Jawa dan Saka dan yang mengarah ke malam satu suro itu apa dan makna-maknanya. Kalau dalam tradisi Jawa, malam satu suro ini berkaitan dengan pembersihan ataupun pencucian benda pusaka yang dimiliki oleh seorang supranatural yang berpartisipasi dalam pemeliharaan benda-benda kuno yang memiliki kodam-kodam tertentu menurut kepercayaan mereka. Tapi menurut dari apa yang dikerjakan seseorang yang mempunyai pusaka yang berkodam di malam satu suro, ini akan membuat energi ataupun pusaka tersebut makin ciamik ataupun makin epik dalam penggunaannya. Karena di situ banyak sekali bahasanya makhluk gaib yang tidak memiliki tuan ingin mempunyai tuan berterbangan di sekitar area seseorang yang mempunyai spiritual yang tinggi, pasti akan berputar-putar di atas rumahnya untuk dipelihara. Tapi kalau sudah mempunyai keris, terus batu, cincin segala macam, mempunyai kodam, itu biasanya akan dibersihkan dengan dimandikan bunga, dengan dimandikan air kelapa, dengan dimandikan dengan jeruk, berbagai macam lah, ada caranya dan tekniknya sesuai keinginan si kodam tersebut. Nah, bagaimana bisa seseorang berbicara dengan kodam? Ini sih menurut saya ahli spiritual tentang berbicara dengan makhluk gaib yang dimiliki itu adalah eksistensi sinyal antara si pemilik dan si kodam, bukan halu ya, bukan. Karena sinyal seperti telepati itu akan dirasakan seseorang yang memiliki kodam dan dia bisa berkomunikasi. Masalah syirik ataupun menduakan Tuhan ini kita singkirin dulu ya, kita nggak ngebahas ke situ, kita ngebahas apa sih itu malam satu semuanya. Kalau secara agama dan tradisi Islam itu sangat menyimpang dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi kita bahas secara rundownnya
malam satu suro kegiatannya apa aja gitu. Jadi malam satu suro ini banyak yang orang Jawa kejawen melarang anggota keluarganya untuk keluar di hari tersebut karena hari tersebut adalah hari naas. Kenapa bisa dibilang hari naas? Karena banyaknya tragedi ataupun masalah yang ditimbulkan antara benturan energi gaib dengan energi nyata yang menjadikan di hari itu menjadi sakral. Jadi pun takutnya dalam penganut Jawa kejawen itu beranggapan hari sial. Tapi kalau kita yang tidak mengetahui itu hari biasa saja yang bisa kita lakukan kegiatan normal tanpa melakukan hal-hal yang bahasanya ya apa ya bahasanya gimana ya bahasanya itu biar kita jalan seperti apa adanya aja. Jadi kalau menurut saya ya salam satu suruh misterinya banyak, gangguannya banyak. Kenapa? Di situ semua benda pusaka gaib ataupun benda yang memiliki kodam akan mencari seseorang yang bisa memeliharanya dan bisa diajak kerjasama untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai yang dia inginkan. Jadi buat kalian yang mempunyai pusaka, rata-rata orang yang punya pusaka di atas rata-rata artinya bukan normal, di atas rata-rata itu masih akan melakukan kegiatan namanya mandi pusaka atau pembersihan pusaka karena permintaan dari sang pusaka tersebut. Kalaupun nggak dibersihkan, pasti badan yang pemilik tersebut akan dibuat sakit ataupun merasa tidak nyaman atas tidak dilakukannya pembersihan tersebut. Jadi seseorang yang memiliki benda pusaka pasti akan mempersiapkan apa ya bahasanya alat-alat untuk membersihin benda pusaka yang dia miliki, dari apa yang diminta sama kodamnya, apa yang diminta sama syarat-syaratnya itu pasti akan dipenuhi. Kenapa? Pasti ada hukum timbal balik antara si kodam dengan si orang tersebut. Ya walaupun endingnya pasti tidak enak gitu, pasti ujung-ujungnya pasti tidak enak. Jadi kalau dalam sepengetahuan saya dulu itu malam satu suro itu 7 hari itu kita tidak boleh kemana-mana ataupun jangan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Cuman setelah saya mentelaah, ternyata malam satu suro ini dengan tahun baru Islam itu berketepatan. Ternyata setelah dicari dan dilidik, oh ternyata dulu itu Sunan di zamannya Sunan Giri dan Demak itu agar masyarakat kejawen dan masyarakat yang sudah menganut agama Islam tidak terpecah belah, makanya malam satu suro dan malam satu Muharram itu disatukan ataupun berbarengan biar sama-sama ngerayain, biar sama-sama satu jalan tanpa ada perdebatan. Ciamik sih kalau dalam sejarahnya dan kisah-kisahnya agar tidak terpecah belahnya masyarakat Jawa, terutama yang berbeda paham aliran agama gitu. Kalau dari kisah misteri malam satu suro ini sangat ampuh untuk melakukan namanya penyerangan full power. Intinya begini, kalau lu punya kekuatan power yang biasanya lu gunain hanya 50% untuk melukai seseorang, tapi di malam satu suro ini kita nggak perlu ngeluarin full power, tapi kita ngedapetin imbas ataupun serangan itu bisa full power. Artinya tanpa kita menggunakan 100% kekuatan kita, tapi impactnya ke penerima itu 100%, yang menyebabkan orang bisa sangat fatal terkena serangan tersebut.
Makanya biasanya orang yang mempunyai ilmu akan berjaga-jaga di malam satu suro, ataupun di malam ya minimal 3 hari setelah malam satu suro tersebut. Kenapa? Di sini peperangan antara seseorang spiritual dan dukun-dukun semua beradu ilmu dan wawasan yang dia miliki. Ya nggak tahu sih mindsetnya apa, cuman itulah yang terjadi di kalangan kita ataupun di masyarakat, yang menyebabkan setiap malam satu suro ini sebagai ajang unjuk gigi, ajang unjuk kekuatan, ajang unjuk benda pusaka. Yang nggak bisa ngelihat ya nggak ada. Apa sih malam satu suro? Tapi kalau orang yang bisa mengimplementasikan di malam itu semua bisa ditarik. Nanti saya contohkan, ada si bapak kita, Pak John, dia narik merah 5. Hanya menggunakan gelas dan satu bunga kertas, bunga kertas lah, kalau bahasa itu bunga kertas, dicelupin air. Terus pas di dalam satu suara itu nyemplung masuk ke si merah 5 tersebut. Katanya ada selendang biru, tapi selendang birunya pergi lagi, cuman yang tinggal si merah 5 ini yang bisa diambil. Karena selendang biru ini di daerah tersebut yang paling overpower nih. Nggak tahu punya siapa, katanya ini punya, nggak tahu lah dia ini ada yang pelihara atau tidak, tapi yang jelas ini sangat berpotensi kekuatannya besar. Tadi ini dikasih ke saya, cuman keburu pergi duluan karena si bapak nggak terlalu konsentrasi dalam pengambilan benda tersebut. Dia lagi ada kegiatan menyembuhi pasien ke tempat di malam satu suro itu. Jadi kebetulan di malam itu dilihat-lihat di sekitar lokasi dia itu banyak benda-benda yang berterbangan. Jadi sekalian aja dia ambil salah satunya dan masuklah tadi si merah 5. Tapi proses pengambilannya nggak detail dan nggak terlihat, cuman hasilnya langsung tertera di video tersebut. Jadi saya cantumkan bagaimana si merah 5 tadi muncul. Udah gitu aja lebih kurangnya tentang malam satu suro. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada yang kekurangan, mohon tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, mohon di subscribe, di komen, di like, oke, dibantu-bantu. Jika ada yang tidak suka dengan video ini, mohon maaf jika ada penyampaian kata ataupun maksud yang salah, saya mohon maaf. Nah, lebih kurang salam dari Suhuyu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.